Tidak baik memelihara rasa jenuh yang terlalu lama. Memang rasa bosan merupakan hal yang wajar bagi setiap manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue pengen mengutip tentang tadi, soalnya tadi tuh gatel pengen ngomong masalah kejenuhan. Ini kita bahas ya, bahas masalah kejenuhan. Walaupun mungkin ya apa yang gue sampaikan mungkin belum tentu jadi solusi kalian. Tapi yuk kita bareng-bareng coba cari solusinya. Belajar dari banyak hal di belakang, kenapa ada satu masalah. Tadi sore gue sampaikan, kenapa ada satu masalah, tentu ada A sebabnya. Ada sebab masalah itu muncul. Ya kan? Sebabnya ada dua. Ada dua, yang mana sebab ini datang dari luar dan sebab ini datang dari dalam. Sebab yang datang dari luar, yang kita anggap datang dari luar, mungkin dari orang-orang sekitar atau permasalahan-permasalahan yang muncul. Yang kita anggap sebagai datang dari dalam adalah rasa yang kita keluarkan. Jadi rasa inilah ternyata kalau salah satunya tadi adalah penyebab masalah, rasa ini adalah salah satu penyebab dari munculnya masalah. Rasa apa yang menyebabkan masalah? Rasa apa? Rasa tidak menerima keadaan itu. Ya, ketika kita tidak menerima keadaan yang datang, ini keadaan jadi masalah. Apa keadaan itu? Pekerjaan yang kita anggap monoton, pekerjaan yang kita anggap begitu-begitu aja, pekerjaan yang tidak menghasilkan, pekerjaan yang terpaksa mengerjakannya, pekerjaan yang akhirnya menjadi beban. Akhirnya rasa ini membuat keadaan tadi sebagai suatu masalah. Masalah-masalah tadi diterjemahkan oleh diri kita sendiri yang membuat kita akhirnya menjadi jenuh tadi. Ya kan? Artinya dasarnya adalah rasa yang kita coba keluarkan tadi. Ya kan? Ketika kita mampu menikmatinya, menikmati pekerjaan itu dengan menambahkan cinta di dalamnya, artinya kita nggak beban dengan pekerjaan itu. Ya kan? Mau pekerjaannya itu aja. Iya, pemain bola. Emang ada dia main bulu tangkis? Nggak ada. Dari kecil sampai besar, sampai kursus, sampai latihan, sampai ikut sekolah sepak bola, mainnya bola terus. Tapi kenapa masih terus eksis di bola? Ya kan? Karena seneng mainnya, hobi, seneng. Jadi nggak ada beban di sana. Jadi kalau kita mau kaitkan itu ke dalam pekerjaan, apa yang harus kita lakukan? Senang itu dulu pekerjaan kita tadi. Mungkin awalnya adalah keterpaksaan kita didatangkan oleh Tuhan untuk bergabung di sini. Bergabung tadi banyak masalah-masalah yang melatar belakanginya. Adakah itu punya masalah hutang kah dan segala macam, akhirnya kita diarahkan untuk bergabung di sini. Ya kan? Ini yang dikasih. Awalnya yuk terima bahwa inilah mungkin yang terbaik. Setelah itu mengikuti pekerjaannya, setelah berjalan muncul perasaan-perasaan tadi. Tinggal kita mampu nggak sih mengaitkan rasa cinta kita ke dalam pekerjaan itu. Sehingga tidak ada namanya pekerjaan yang monoton. Pekerjaan yang menjenuhkan. Pekerjaan yang akhirnya, oh ada timbul penyesalan di sana. Apa itu? Wah, gue terjebak di sini. Harusnya gue bisa berekspresi di luar sana. Tapi karena rasa ini yang kita yang membuat masalah itu timbul. Makanya perlu dari awal kita belajar tentang penerimaan bahwa apapun yang dihadirkan sama Tuhan mungkin tidak akan berubah. Contoh tidur, bangun mungkin tidak akan berubah. Cuma cara kita menanggapi hal itu yang akan berbeda. Ya kan? Dengan pekerjaan yang sulit, yang bikin kusut, yang bikin pusing. Ketika kita menyikapinya dengan perasaan gembira, tentu pekerjaan ini akan menyenangkan. Jadi akar masalahnya tadi, akar dari kejenuhannya adalah kemampuan kita untuk menerima keadaan itu seperti apa. Jadi kalau nggak pengen pekerjaannya bikin kita jenuh, ya nikmati dulu pekerjaannya, PDKT sama pekerjaannya, jadikan pacar. Ya, cintai pekerjaannya sehingga kita bisa mengerjakannya dengan tulus. Di bentuk tulus inilah nanti akan keluar imajinasi, kreativitas, segala macam.
yang bisa kita tuangkan. Ingin kita bikin apa, kayak kalau misalkan kita pacaran itu kita ingin kasih yang terbaik sama pekerjaan itu. Kita akan berekspresi sebaik mungkin dengan pekerjaan itu. Sehingga walaupun pekerjaan ini belum menghasilkan, tapi kenikmatan, kepuasan tersendiri akan kita rasakan. Ya, cukup 10 menit. Belum nih. Ya, jadi itu apa namanya? Yang dikatakan jenuh tadi kita harus pahami dulu apa yang menyebabkan. Kalau cuma sekedar pekerjaan yang flat, yang monoton tadi, kenapa gue sampaikan? Ketika kita mengalami kejenuhan karena apa? Pekerjaannya monoton, ya. Kemudian kita mengembalikan tadi kata si Ari bahwa oh ya Tuhan, oh ya Allah, bahwa jangankan kejenuhan ini, jasad dan ruhku pun hanya kepunyaan Engkau. Dikembalikan seperti itu kalimatnya. Tapi ketika muncul semangat lagi, tetap dihadapinya adalah pekerjaan yang sama. Ya kan? Ketika melakukan pekerjaan yang sama monoton lagi, akan timbul lagi kejenuhannya. Terus berulang lagi, kembalikan lagi. Nah, ini yang terjebak dalam siklus tadi. Sehingga kita tidak menemukan poinnya tadi. Poin di mana kejenuhan mungkin bukan sesuatu yang bisa kita hilangkan, tetapi bisa kita kendalikan karena adanya di dalam diri, ya kan? Sehingga bagaimana cara kita mengendalikannya dengan memupuk rasa yang berlawan dengan kejenuhan. Apa itu? Rasa cinta tadi, rasa senang tadi, itu yang kita pupuk terus. Sehingga apalagi kalau misalkan di posisi Ari tadi, oh yang gua kerjakan adalah tujuannya adalah step by step mengarah pada impian yang nanti akan gua capai. Ya kan? Ada alasan nggak untuk bosan dengan pekerjaannya? Ada alasan nggak untuk jenuh dengan pekerjaannya? Sementara pekerjaan itulah yang akan membawa dia nanti kepada impiannya. Ya kan? Nggak ada alasan. Cuma karena tidak menemukan titik terang tadi sehingga akhirnya wah ini kerjaan begini terus. Wah jadi beban nih pekerjaan. Wah jadinya monoton nih pekerjaan. Akhirnya jenuh ini pekerjaan. Kalau tadi kata bahasa Handri adalah diorientasikan dengan hasil, jelas pekerjaan kita masih agak jauh dari hasil. Sampai kapan kita apakah harus ada hasil dulu baru kita nggak akan jenuh dengan pekerjaan itu? Kayaknya agak lama kalau kita berpikir seperti itu. Cari dasar masalahnya apa, ya kan? Sehingga kita akan bertumbuh nanti. Dengan bertumbuh inilah kita mampu menanggapi setiap masalah, setiap keadaan dengan enjoy. Ya kan? Bukan masalah nggak ada duit, duit nggak ada masalah. Bukan masalah hubungan yang buruk, hubungan yang buruk bukan masalah. Bukan pekerjaan yang sulit, pekerjaan yang sulit bukan masalah. Karena yang menganggap itu masalah adalah diri kita sendiri. Rasa yang ada dalam diri kita. Kalau masalah gitu kita anggap sebuah pelajaran, maka masalahnya nggak ada, tapi pelajaran yang ada. Nah, cukup Pak. Oh iya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Agak tegang, ya, karena ada batas waktunya. Itu aja, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Hadwar. Sekarang saya tunjuk satu orang apa yang didapat dari pemaparan, apa yang dipahami, apa yang ditangkap untuk disampaikan, dipaparkan kembali. Saya tunjuk Mpok Yati. Teh Yati, waktu dan tempat kita persilakan. Ya, sebelum pemaparan, perkenalan dulu, terus bagiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yati Rohayati di divisi properti atau pemberkasan. Langsung aja Bang, Langsung aja, to the point. kejenuhan ya Iya. sama penerimaan. Yang saya dapat, emang sih ya pertama ke sini, emang saya gimana nih? Jenuh sama bingung. Tapi pas kesininya kejenuhan itu hilang. Soalnya ibaratnya jadi kayak gimana ya? Udah nyaman sama kerjaan, sama kita ikhlas menjalani pekerjaan itu. Jadi ibaratnya kalau kita ikhlas menjalani pekerjaan, sama udahlah nyaman gitu ya. Jadi kita itu sama pekerjaan itu tidak merasa beban dan kejenuhan. Paling itu aja Bang. Dari Oke, saya. terima kasih, luar biasa. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Oke, itulah dia sekelumit daripada cerita dan tanggapan pemaparan dari Ibu Yati. Sekarang
Saya inginkan satu orang memberikan motivasi di depan. Jadi ingat ya, motivasi itu seakan-akan dia telah memahami materi, ini audiens sudah siap mendengarkan, dipaparkan dalam waktu 5 menit. Jadi bukan ajang curhat lagi nih, nanti kapan maju cerita, saya dulu sekian, umur sekian, terus saya belajar, udah enggak lagi. Kita bikin persiapan ke depan. Kita mau melatih keberanian kita, melatih skill daripada komunikasi kita, melatih daripada kinerja pemikiran kita, untuk persiapan kita meraih sebuah impian yang telah kita rancangkan. Oke? 5 menit. Cuman 5 menit. Saya mulai dari Bang Ucok. Tepuk tangan dong untuk Bang Ucok. Luar biasa. 5 menit Bang Ucok. Ya. Ini anggotanya lagi butuh semangat nih kayaknya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih disempatkan atau masih diberi kesehatan buat kita semua berkumpul di meeting internal Smart Life. Sebelumnya saya ingin mungkin bercerita kepada teman-teman. Perkenalkan, nama saya Bang Ucok ya disebutnya ya. Tinggal di Blok N, N1, nomor 20. Motivasi saya masuk ke Pesona Kahuripan, dulu saya nggak tahu Pesona Kahuripan, Smart Life itu kirain saya tetap satu, Pesona Kahuripan, Smart Life. Ketika masuk, saya masuknya ke PT Cipta Cerdas Mandiri ini. Motivasi dulu, saya mulai tamat sekolah itu 2009 sampai 2017. Kerja itu nggak ada dapat hasil apa-apa. 2017 itu nggak dapat apa-apa. Dapat gajian habis sampai jenuh ya. Terakhir saya kerja di apa sih namanya? Bekerjanya di penerbitan buku dulu. Penerbitan buku namanya PT Grafindo Media Pratama dulu. Terakhir saya menjabat sebagai kepala gudang itu gajinya terakhir 6 juta. Cuman kalau di Jakarta sih menurut saya itu gaji segitu tuh kalau kita masih kontrak balance habis. Gajian Kamis, hari Sabtu udah habis. Tuh dia. Jadi motivasi saya dulu, saya penasaran tuh teman-teman seperti yang di sini dulu ya, saya contoh itu Bu Vika sendiri. Punya mobil, punya banyak rumah gitu. Terus yang kedua motivasi saya Kiki Wahyudi dulu. Kiki Wahyudi itu salut maksud saya itu baru datang terus udah punya rumah, udah punya banyak lah segala macam. Saya mencoba dulu ke sini. Tapi sebelumnya tahun 2016 sempat ditawarin sama Bu Vika buat masuk atau bekerja sama dia di properti. Cuman saya belum terbuka pikiran. 2018, 2019 baru terbuka pikiran pengen cobain jadi apa sih yang kerja di properti. Dulu saya berpikirnya kerja di properti itu kerja yang apa ya? Pasti ribet lah itu mah. Di luar nalar gitu. Kita disuruh jualin rumah orang, gimana caranya orang, apakah setiap hari ada yang beli rumah gitu. Dulu pikirannya masih kerdil. Semenjak adanya Smart Life mungkin terbuka. Sama saya pertama dulu merancang impian. Dulu sempat diajarin sama Kiki Wahyudi juga. Dibuatin target misalnya tahun 2000 sekian pengen beli apa. Akhirnya mulai ditulis. Renovasi rumah 30 juta, beli tanah 50 juta, mobil, beli kulkas, beli TV. Pokoknya dulu nggak ada apa-apa di sini. Di rumah saya itu cuman ada kasur Palembang kata orang itu. Tidurnya di kasur Palembang loh, belum ada apa-apa. Akhirnya dari 2019 itu mulai buat rancang impian. Maksudnya cita-cita nih, apa nih target. Semuanya ditulisin tahun 2020 awal itu mulai baik kondisinya, apa yang diharapkan bisa tercapai. Dulunya pengen beli mobil, kecapai.
Dulunya pengen beli sawah, kecapai. Dulunya pengen ada tabungan di bank segini, kecapai. Nah, target-target itu mungkin yang membuat saya di luar nalar gitu maksudnya. Oh, berarti kerja di properti itu seperti ini. Yang dulunya saya menilai kerjanya di marketing itu jelek. Karena kalau saya di Grafindo dulu cuman kepala gudang, keluarin barang, masukin barang, keluarin barang, masukin barang, gajian gitu. Di properti itu ada seninya. Jadi kita sebagai manusia maksudnya gitu jangan menilai hal yang menurut kita kecil padahal itu ada sesuatu yang lebih besar lagi. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu. Ntar, satu pertanyaan. Boleh ya, satu pertanyaan. Siap. Poin-poin apa aja sih bagi seorang Uco untuk mencapai sebuah impian yang diimpi-impikannya? Poin-poinnya yang terpenting itu bagi seorang Uco itu seperti apa tuh poinnya? Oke, kalau saya sih dulu poin yang pertama keluarga ya. Keluarga. Keluarga Oke. yang pertama tuh Memotivasi banget ya. motivasi banget ke Luar keluarga. biasa. Jangan sampai karena saya dulu hidupnya nggak seenak anak saya sekarang. Alhamdulillah Gitu. luar Jadi biasa. Keluarga. kalau ingat dulu masih kecil, ditinggal orang tua kemana-mana gitu kita nggak tahu. Terus apa ya? Pengen motivasinya keluarga itu yang pertama, Ingin poin merubah pertama. sesuatu itu lebih Sesuatu. baik lagi gitu untuk regenerasinya gitu ya. Benar, Luar benar biasa. itu. Satu poin pertama keluarga. Yang kedua ada lagi nggak? Poin yang kedua itu adanya visi misi dalam diri ya. Jadi visi misi itu target kalau kita tuh. Iya. Luar biasa. Target Visi-misi. contoh nih, kalau Bu Vika kan pengen pensiun di usia harusnya kemarin 45 misalnya. Nah, kalau kayak saya tuh sekarang usia udah 34, misalnya pengen target tuh 45 sudah tenang gitu maksudnya. Nah, visi Target. misi sehingga soal visi misi itu untuk mencapai satu visi misi itu ada target-target yang harus poin-poin Selesai, kan? didapatkan gitu. Jadi harus ditargetin gitu ya. Waktunya, time-nya itu yang harus tepat ya. Luar biasa. Terus ada lagi nggak? Kalau untuk yang ketiga itu mungkin ke diri pribadi sih lebih baik lagi gitu. Jangan sampai perbaikan. seperti yang tahun lalu gitu. Iya. Lalu ada perbaikan dari hari ke harinya terhadap diri pribadi. Baik mungkin dari sikap, dari karakter, dari finansial, dari hubungan, dan segala macamnya. Yang penting intinya suatu selalu menjadi hal yang positif ya dari hari ke hari. Luar biasa. Tepuk tangan dong. Sangat menginspirasi. Closing statement. Jadi gini, yang lebih dominan kita bicarakan adalah bagaimana untuk mengatasi daripada bosan, rasa bosan, dan si jenuh tadi, jenuh dengan kebingungan. Jadi jawabannya nih banyak nih. Kita bicara seperti ini, bicara seperti ini, bicara seperti ini. Tapi kita menarik sebuah kesimpulan, sebuah teknik, strategi yang mana hal itu tidak terlepas daripada poin-poinnya. Poin yang pertama adalah sebuah kesadaran. Sadar kita ini siapa? Sadar kita ini apa? Ya. Jadi kalau kita sadar, oh, gua ini siapa? Apa sih gua ini sebenarnya? Oh, ternyata gua ini tiada lain, tiada bukan, hanyalah hamba daripada Sang Pencipta. Dan Pencipta adalah Allah SWT yang memiliki segala sesuatunya, yang segala sesuatunya ini tunduk akan takdir, kudroh, dan irodahnya. Apapun itu, maka kita harus menerima. Poin pertama, kesadaran. Poin kedua adalah memahami makna terbesar daripada tujuan daripada sebuah penciptaan kita sebagai manusia. Tahu nih tujuan besarnya. Jadi orang yang tahu tujuan hidupnya, bahwa hidup ini memang beragam. Ada pasangan gitu. Ada hitam, ada putih. Ada kemarau, ada hujan. Ada gelap, ada terang. Ada siang, ada malam. Ini sunatullahnya. Jadi ketika dia tahu, oh seperti inilah kehidupan yang dia harus lewati, lampauin apapun hal itu, dia memahami mana tujuannya, maka dia akan tidak terlepas daripada rasa jenuh dan kebingungan. Cukup nggak sampai di situ? Ada poin ketiga. Kenapa kita terkadang jenuh, bingung, ya? Jenuh dan bingung itu terlahir daripada pekerjaan yang dilakukan berulang-ulang, monoton. Tapi ketahuilah, sifat yang pekerjaan berulang monoton ini hanyalah satu kulit.
Ya, satu kulit. Karena apa? Kalau kita bicara hanya porosnya di situ aja, kita rutinitas kita bangun, tidur, kerja, bangun, tidur, kerja itu udah monoton. Berarti kita tidak akan pernah terlepas dari rasa jenuh dan bosan dan bingung. Tapi yang melahirkan daripada yang monoton itu terkadang pikiran yang monoton. Jadi solusinya terlepas daripada rasa jenuh dan bingung adalah kita membentuk pola pemikiran kita. Bervariabel, punya banyak varian. Coba. Jadi kita melangkah, berjalan, menikmati segala macam dari cara berpikir kita dulu yang mau kita susun. Konsep polanya dulu yang mau kita bentuk. Jadi ketika hal-hal yang setiap perjalanan hidup kita, hasil dari pemikiran kita yang kita bentuk, menjadi sesuatu yang luar biasa. Hanyalah pola pikir manusia yang mampu menciptakan sesuatu yang biasa saja menjadi keindahan. Itu poin pentingnya. Coba kita bicara seperti ini. Kalau tanpa pembentukan pola pikir. Televisi itu akan seperti tahun era 80-an yang pakai lemari, begitu-begitu aja. Bosan kan? Tapi tertuanglah suatu pola pikir, variabel dari sebuah pemikiran, maka berubah terus berkembang hingga menjadilah sampai sekarang. Bahkan ada era digitalnya, ya luar biasa kan? Jadi di situ, setelah itu kesadaran kita punya, oke, tujuan hidup kita punya, eksistensi kita sebagai manusia, pola pikir kita bervariabel, punya variasi, nggak mentok dalam satu hal saja, nggak monoton dalam satu produk saja atau proses saja, barulah disertai dengan action kita. Jadi gerakan kita, walaupun seperti biasa aja, tapi telah membawa sesuatu yang di dalam yang sangat luar biasa. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferry, biasa dipanggil Fei. Saya bagian dari travel. Oke, di sini ada kesimpulan yang tadi mulai dari awal Mas Fahmi dengan titik nol atau pembukaan yang menemukan pola-polanya yang mantep banget. Polanya untuk move in, penerimaan dan usaha. Dan juga ada perkenalan dari Mas Umar ya, Mas Umar bin Yanto yang selalu ingin maju dan sukses dan melepaskan zona amannya. Itu dari Mas Yanto. Dan Bang Deki tadi dimulai acara isiannya dengan pengujian mental di rekan-rekan semua. Dan juga ada dari marketing dari Bang Tigor yang baru saja 2 bulan bergabung sudah bisa mengaplikasikan 7 unit untuk ya udah lumayan lah untuk anak baru tapi udah bisa langsung melesat langsung ke atas. Ada juga dari Bu Hasmina yang memaparkan tentang keharmonisan dan penerimaan. Dan di sini juga ada Andri yang selalu mengambil hikmah dari setiap sikapnya Tigor yang supel, bisa masuk kemana saja dan menerima apapun yang ilmu yang diberikan oleh orang lain. Ada juga di sini Bang Yogi yang tidak pernah menyerah walaupun rintangan menghadang, kata beliau. Itu jangan pernah menyerah meskipun rintangan menghadang. Yang selalu dijalankan oleh beliau adalah niat, action, penerimaan, dan diperjalankan. Dan juga ada dari Ari yang kebetulan bagian IT kreator yang datang jauh-jauh dari Palembang dan ada di zona kejenuhan pas pertama datang dengan kebingungan, terus dia mengatasinya dengan cara ikhtiar, dengan cara penerimaan dan dikembalikan kepada yang di atas, mempelajari tentang sekarang skill-skill yang nanti menuju ke arah tujuan dan impiannya. Dan juga ada di sini versinya Bang Umar, cara menanggulangi hidup itu adalah dijalani, dinikmati dan disyukuri. Itu memang benar, itu harus dijalankan di setiap kehidupan. Dan di sini juga ada Profesor Dr. Riko Samiza yang memaparkan tentang kejenuhan itu berawal dari sebab itu adalah rasa yang tidak menerima terhadap sesuatu hal ataupun pekerjaan. Dan selalu harus memupuk rasa yang berlawanan dengan kejenuhan, yaitu
mencintai. Itu dari Bang Riko. Dan juga ada Dokter Andes Yati Rohayati. Oh bener ya. Yang selalu ikhlas menjalani dalam kehidupannya, itu supel sekali dan memang itu patut untuk diikuti. Ada juga dari Bang Ucok yang selalu mempersiapkan rancangan impian untuk target ke depan. Terus jangan menilai dari hal terkecil karena itulah yang akan membuat kita maju dan selalu ada perbaikan untuk diri setiap harinya. Dan untuk yang terakhir mungkin hanya kata-kata asupan motivasi. Ayu, oh iya Ayu. Oh iya, dokter lupa ada lembar terakhir ternyata. Ada dari Insinyur Dokter Andes Melia Ayu yang selalu mensupport tim travel meskipun tidak tahu definisi travel itu apa. Tapi jangan, karena ketidaktahuan itu adalah pengalaman untuk membuat kita lebih bertumbuh. Itu aja ya. Nah, untuk closing statementnya, karena yang terakhir jujur saya tadi kurang kedenger soalnya ada yang nelpon. Ada pesan-pesan moral, yaitu tidak baik memelihara rasa jenuh yang terlalu lama. Memang rasa bosan merupakan hal yang wajar bagi setiap manusia. Namun, jika rasa bosan sudah berlarut-larut, maka ini bukan hal yang wajar lagi dan justru akan berbahaya bagi hidup. Jangan pernah menyesali sehari dalam hidupmu. Hari-hari baik memberimu kebahagiaan dan hari-hari buruk itu akan memberimu suatu pengalaman. Oke, itu aja dari saya dalam closing statement. Kita ketemu di Jumat depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.